Bab 17. Menempel dikit gak papa kan? Glek. Christine sontak menelan ludahnya dengan susah payah ketika mendengar ucapan sang dosen. Rencananya seperti berantakan saat ini juga, bukannya dicium, sialnya Christine malah ditantang untuk mencium. Jantungnya makin berdegup tidak karuan, apalagi ketika secara otomatis kedua matanya menatap ke arah bibir Pak Rafli yang merah dan nampak tebal. Tidak. Christine rasanya sampai ingin berteriak, geli sendiri saat membayangkannya. Sial, M.Ki Christine di dalam hati. Aku tidak akan menciummu, tapi jika ingin menciumku silahkan, kata Rafli lagi, dia mengikis jarak sampai hidung mereka yang mancung nyaris menempel. Christine yang terkejut sampai memundurkan kepalanya dan lagi-lagi menelan ludah kasar. Kenapa? Takut. Karena itulah jangan kelewat batas, kata Rafli lagi. Sudah dia duga jika sebenarnya Christine tidak akan pernah berani dia. Hubungan mereka selama ini hanya sebatas hubungan profesional antara dosen dan mahasiswi. Sedikit pun tak ada percikan asmara, jadi ketika secara mendadak memiliki hubungan seperti ini mereka berdua sama-sama merasakan kecanggungan yang sama. Tapi Christine memiliki tekad yang kuat untuk segera mengakhiri semuanya sementara Rafli juga bertekad untuk tetap menjerat Christine di sampingnya, apalagi alasannya jika bukan karena perjodohan yang tak pernah dia inginkan. Dan mendengar kata-kata sang dosen, membuat ego Christine kembali meninggi. Pada akhirnya gadis cantik tersebut tersenyum miring. Aku atau bapak yang takut? Balas Christine. Dahi Alan sampai berkerut saat mendengar pertanyaan itu. Selama ini bapak tidak pernah terlibat dengan seorang wanita, sekarang aku sangat yakin jika sebenarnya bapak sedang gugup. Bapak pasti takut tidak akan bisa berhenti menyentuhku ketika kita sudah Uman, iya kan? Balas Christine lagi, meskipun dia belum pernah memiliki hubungan dengan seorang pria tapi untuk hal-hal seperti ini Christine sudah banyak tahu. Sebuah pengetahuan yang tidak perlu dia pelajari, naluri yang semakin dewasa telah membuatnya mengerti. Rafli masih terdiam, ingin tahu sejauh mana Christine akan bertindak. Dan setelah mengucapkan semua kata itu, Christine pun secara perlahan mengikis jarak. Menunjukkan pada sang dosen seolah dia tak akan pernah mundur, bahwa dia akan bibir sang dosen apapun yang terjadi. Meskipun di dalam hati sebenarnya Christine merasa takut sekali, dia memang tahu semua materi, tapi tidak dengan prakteknya. Sedangkan Rafli tak ingin lagi menutup mata, dia justru menatap begitu dalam kedua mata Christine yang nampak gusar. Sampai akhirnya Christine benar-benar menempelkan bib R-nya pada bir sang dosen. Dek. Jantung Christine seperti berhenti berdetak saat itu juga, tubuhnya berdesir dengan aliran darah yang terasa mengalir lebih cepat. Tak sanggup berlama-lama, jadi dia segera menarik diri. Sudah puas? Tanya Christine. Sumpah, Christine benci sekali pria ini. Jadi untuk meluapkan semua kebenciannya akhirnya Christine menggigit lengan sang dosen. Dia gigit dengan sangat kuat. Au! Sakit Christine. Pekik Rafli, tapi bukannya mendorong tubuh Christine, dia justru memeluk tubuh sang mahasiswi dengan erat. Di atas sofa itu mereka justru terlihat saling memeluk dengan mesra, padahal aslinya sedang bertarung. Christine, lenganku bisa terluka. Biar saja. Itu ciuman pertamaku. Jawab Christine, namun hanya mampu dilakukan di dalam hati, sementara yang dia tunjukkan hanyalah menatap sang dosen dengan tatapan tajam. 2. Astaga, ini sakit sekali Christine, bisa-bisa lenganku infeksi, kata Rafli, saat Rafli melihat lengannya Christine pun melihat juga, ternyata ada noda merah di sana. Saat ini Rafli memang hanya menggunakan kemeja putih panjang, sementara jasnya masih berada di kantor bawah. Christine sontak terkejut sendiri, tak menyangka jika gigitannya akan benar-benar menyebabkan luka. Ya ampun Pak, kenapa bisa berdarah? Tanya Christine. Kamu tanya. Balas Rafli.
Aku tidak sengaja. Ambil kotak obat. Di mana? Laci. Rafli menunjuk lemari di ujung sana. Christine sontak berlari dan mengambil kotak obat tersebut. Dia yang membuat luka dan kini dia yang mengobatinya. Membekas jelas bekas-bekas giginya di lengan itu dan ada 2 gigitan yang sampai terluka. Maaf Pak, Bapak sih tidak membalas ciumanku, aku kan jadi kesal, ucap Christine. Entah kenapa dia menggunakan alasan itu untuk meminta maaf. Christine tak terpikirkan alasan yang lain. Rafli diam saja, membiarkan tangannya diobati oleh yang melukai. Terakhir Christine memasang plester luka di sana. Makanlah, sebentar lagi jam istirahat habis, kata Rafli. Bapak tidak makan. Aku nanti saja. Kenapa? Tidak usah banyak tanya. Mau aku suapi? Christine. Kenapa sih marah-marah terus? Kalau mau putus bilang saja. Rafli membuang nafasnya kasar, telinganya memang terasa ingin pecah, tapi hingga kini dia masih mampu untuk bersabar. Makanlah, iya, ucap Rafli lagi, dengan asap yang mulai muncul perlahan di atas kepalanya. Rafli ingin menuju kamar mandi dan membasuh wajahnya agar tenang. Bersama dengan Christine seperti ini terasa tak mudah baginya sekarang. Bukan saja emosinya yang terpancing, namun hasrat di dalam dirinya juga. Memang benar apa kata Christine, dia telah lama tidak memiliki hubungan dengan wanita. Jadi ketika Christine menggodanya, Rafli begitu mudah untuk terangsang. Bapak mau kemana? Tanya Christine ketika Rafli sudah berdiri. Kamar mandi. Mau ikut? Balas Christine dengan cepat. Kamu mau apa ikut denganku ke kamar mandi? Bapak sendiri mau apa? Astaga, kepala Rafli rasanya benar-benar pecah. Pada akhirnya dia mengurungkan niat untuk ke kamar mandi dan kembali duduk di samping Christine. Sekarang apalagi yang kamu inginkan dariku? Tanya Rafli, suaranya dingin sekali, nampak jelas jika dia sedang kesal. Tapi bukannya merasa takut, Christine justru tersenyum. Ayo makan sama-sama, ajak Christine. Dia makan lebih dulu lalu menyuapi sang dosen. Rafli seperti tak punya pilihan untuk menolak, jadi dia membuka mulutnya dan menerima suapan dari Christine. Awalnya memang ada perasaan kesal di dalam hati Rafli, namun lambat laun perasaan itu hilang dengan sendirinya. Sampai tak sadar dia lebih dulu membuka mulut sebelum Christine siap untuk menyuap. Christine juga begitu, awalnya dia lakukan karena terpaksa. Lama-lama terbiasa mencari mulut Pak Rafli untuk disuapi makanan. Sampai akhirnya 2 porsi makan siang itu habis oleh mereka berdua. Nanti pulangnya antar aku, ucap Christine. Iya, balas Christine langsung setuju. Aku kembali ke meja kerjaku dulu ya. Pamit Christine pula dan Rafli mengangguk. Bapak tidak ingin menciumku lebih dulu? Tawar Christine. Lagi dan kali ini Rafli menggeleng. Kalau aku yang cium boleh. Astaga, batin Rafli. Untuk pertanyaan itu Rafli tidak menjawab sepatah kata pun. Namun Christine benar-benar mengikis jarak dan kembali menempelkan bibir mereka berdua. Ingat ya, hanya menempel, tapi bagi Christine ini tetaplah ciuman. Kap.